kita tidak ingin ada isu yang berkembang tanpa satu kejelasan, apalagi isu tersebut menyangkut kepentingan kita semua. Soal apakah benar akun tersebut dikendalikan, dimiliki oleh wakil presiden terpilih. Ini penting bagi kita, karena kalau itu benar, maka langkah malangnya nasib bangsa ini, ya sungguh sangat malang sekali, dikaruniai, diberi wakil presiden yang dalam tanda petik tidak pantas, tidak patut untuk menjadi wakil presiden. Jangankan menjadi wakil presiden, menjadi kepala keluarga saja orang dengan karakter tersebut tentu tidak patut. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. 2 hari ini Jakarta mulai diguyur hujan setelah kemarau panjang kita jalani. Teman-teman, hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal Fufu Fafa. Kata yang terbentuk dari 8 karakter, terdiri dari hanya 3 huruf, 4 konsonan, huruf F dan 2 vokal, huruf U dan A. Tapi kata tersebut mampu menggoncangkan pusat perisuan nasional. Dia menjadi pembicaraan, bermula hanya di platform media sosial X, tapi berlanjut ke platform lainnya, dan tentu saja media konvensional, televisi dan koran majalah ikut membahasnya. Kenapa begitu hotnya isu Fufu Fafa ini di tengah-tengah masyarakat? Bang Kica punya beberapa catatan, tetapi sebelum kita menguraikan catatan apa soal kenapa begitu hangatnya isu ini, Bang Kica ingin kita mendapat semacam pemahaman kembali tentang apa itu Fufu Fafa berdasarkan investigasi netizen. Yuk kita ikutin video berikut ini. Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Pertama, karena dia sendiri yang ngaku akun Twitternya RKGBRN. Nah, akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun sama Mas Kaesang. Kedua, Juni 2014, Pak Andi Arief pernah nuduh kalau Pak Jokowi nyembunyiin anak pertamanya. Fufu Fafa ngamuk. Nah, lu tahu kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media? Oktober 2014. Tahun yang sama dengan tahun Fufu Fafa bilang bahwa dia nggak sembunyi. Ketiga, akun Twitter Cilipari. Adminnya itu Mas Gibran sendiri. Nah, Cilipari dan Fufu Fafa pernah posting hal yang sama di waktu yang berdekatan. Misal, mereka sama-sama main God of War 4 di pekan pertama gamenya rilis. Mereka juga pernah nyari gunting di hari yang sama. Masalahnya, guntingnya spesifik banget, yang ada di stack gunting PIK. Keempat, 2015, Cilipari pernah bilang akun Kaskusnya ke-ban lagi. Di tahun yang sama, Fufu Fafa sempat hilang dan baru muncul lagi di tahun 2016. Nah, begitulah kira-kira hasil investigasi netizen. Ya, itu tadi adalah hasil investigasi netizen tentang akun Fufu Fafa. Sekarang Bang Kica ingin melengkapi video tersebut dengan hasil investigasi media mainstream Tribun News berikut ini soal Fufu Fafa. Warganet di Twitter atau X ramai membahas soal Fufu Fafa. Dalam pembahasan Fufu Fafa ini, warganet menyinggung Gibran Rakabuming Raka hingga Prabowo Subianto. Tak heran mereka yang belum tahu soal isu ini kemudian bertanya, apa itu Fufu Fafa? Untuk menjawab pertanyaan warganet, Fufu Fafa adalah sebuah akun Kaskus. Akun Kaskus Fufu Fafa ini selama ini patut diduga kerap menghina Prabowo Subianto. Belakangan warganet mengungkapkan bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Sontak itu langsung membuat heboh. Sebab beberapa waktu lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mengungkapkan kesedihannya lantaran banyak pihak yang suka menghina Presiden Joko Widodo. Hal itu justru berbanding terbalik dengan Kaskus Fufu Fafa yang lagi hangat diperbincangkan. Diberitakan dari Tribun Kaltim, warganet gerak cepat mencari tahu pemilik akun Fufu Fafa itu. Berdasarkan penelusuran yang dilansir dari tribunbengkulu.com, tudingan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok di balik akun @fufufafa setelah muncul unggahan akun X Cilipari Catering.
Cili Pari Catering diketahui merupakan akun X yang dikelola oleh Gibran Rakabuming Raka. Akun Cili Pari Catering pernah mencuit bahwa dirinya tidak bisa masuk ke akun Raka Genarli pada tahun 2014 silam. Akun Raka Genarli ternyata berkaitan dengan akun Kaskus Fufu Fafa. Hal itu karena akun Kaskus Fufu Fafa pernah menuliskan nama pengguna Raka Genarli dengan akun X @rkgbrn pada tahun 2013. Infografis mengenai hal tersebut lantas dibagikan banyak akun media sosial berulang kali. Ya, teman-teman. Sekarang mari kita bicarakan kenapa begitu hebohnya Fufu Fafa ini di tengah-tengah publik. Menurut Bang Kicah hari ini terjadi karena satu, isu ini lama dibiarkan. Padahal itu menyangkut prominent people. Dikait-kaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran. Apa yang membuat begitu lamanya isu ini direspon? Tidak mungkin orang-orang di istana sana atau para pemegang kepentingan tidak tahu. Mereka punya segala infrastruktur dalam mencari tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya ada kegamangan atau ketidakpedulian. Tapi Bang Kicah melihat lebih kepada kegamangan, bagaimana cara meresponnya. Karena begitu canggihnya para netizen mengungkap dengan fakta yang memang sulit untuk dibantahkan jejak digitalnya. Jadi satu, karena lamanya isu ini dibiarkan, didiamkan oleh para pemegang kepentingan. Lalu yang kedua adalah karena isi konten dari isu tersebut memang tidak patut, tidak pantas, buruk sekali. Bang Kicah sendiri enggan, jijik, tidak mau untuk mengungkap, tetapi hanya mendeskripsikan bahwa orang yang berada di balik akun tersebut adalah manusia buruk, busuk, tidak berpendidikan, rasis, porno, intinya segala macam sumpah serapah buruk, layak ditempelkan di orang yang berada di balik akun tersebut. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan hasil investigasi netizen bahwa yang berada di belakang akun tersebut adalah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, Bang Kicah tak hendak menjadi hakim di sini. Tetapi Bang Kicah punya kepentingan, tentu kita semua punya kepentingan, bahwa kita tidak ingin ada fitnah, kita tidak ingin ada isu yang berkembang tanpa satu kejelasan, apalagi isu tersebut menyangkut kepentingan kita semua. Soal apakah benar akun tersebut dikendalikan, dimiliki oleh wakil presiden terpilih. Ini penting bagi kita, karena kalau itu benar, maka langkah malangnya nasib bangsa ini, ya sungguh sangat malang sekali, dikaruniai, diberi wakil presiden yang dalam tanda petik tidak pantas, tidak patut untuk menjadi wakil presiden. Jangankan menjadi wakil presiden, menjadi kepala keluarga saja orang dengan karakter tersebut tentu tidak patut. Tetapi ini kan isu. Jangan biarkan isu ini berlanjut terus-menerus. Negara punya segala infrastruktur untuk memastikan apa sejatinya atau siapa sejatinya di balik akun tersebut. Dan ini tentu penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa orang yang berada di belakang akun tersebut bukan wakil presiden terpilih, atau untuk memastikan memang dia. Lalu yang kedua, tentu ini baik juga bagi Gibran, keluarga Pak Jokowi. Kalau dibiarkan, kalau didiamkan, isu melebar kemana-mana dan itu akan dilabelkan, dijidat putranya. Jadi sekali lagi, sebagai negara, sebagai bangsa, tentu tidaklah susah bagi pengendali negara, polisi, BIN dan segala macam untuk mengungkap. Kita punya infrastruktur, atau kalau memang negara tidak mampu, secara voluntary serahkan kepada masyarakat,
Tetapi bentuklah secara resmi, apapun namanya, tim independen dan segala macam. Sekali lagi, ini penting buat masyarakat, penting untuk Gibran. Mudah-mudahan isu ini tidak lagi berkembang, lari kemana-mana, tetapi mari kita cari kepastian dengan membentuk tim investigasi, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai oleh negara, oleh pemerintah. Sejauh ini reaksi yang diberikan oleh Gibran, ya normatif, jangan tanya saya, tanya kepada yang punya akun. Lalu ada reaksi dari Menko Info, yang kita tahu itu adalah ketua relawan Jokowi, normatif juga, itu bukan Gibran, tapi beliau tidak tahu itu siapa yang punya. Alangkah anehnya negeri ini, negeri besar, yang di dalamnya banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat. Tetapi isu sekecil ini, yang sejatinya dalam bilangan jam bisa diklarifikasi, dibiarkan berlanjut lama sekali. Banyak kemungkinan tentu, tapi kemungkinan yang paling mendekati menurut Bang Kica, memang ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, sulit untuk diungkap, dan ini akan dibiarkan hilang lenyap di telan waktu. Tetapi ingat, untuk hal yang satu ini, masyarakat Indonesia akan susah melupakannya. Manusia rasis, manusia porno, manusia buruk, busuk, pengujar kebencian, bagaimanapun tidak ada yang suka, dan itu harus diungkap. Wahai kau yang berada di balik akun Fufu Fafa, cepat atau lambat kau akan ketahuan. Demikian kicau pendek soal Fufu Fafa, dan saking happennya Fufu Fafa di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali muncul kreativitas, dan salah satunya adalah lahirnya puisi atau yang dibuat oleh Oki Madasari, dan Bang Kica mencoba membuat puisi tersebut menjadi sebuah nyanyian yang di-generate oleh artificial intelligence. Dan kicau ini Bang Kica tutup dengan nyanyian tersebut, Negeri Fufu Fafa. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Negeri Fufu Fafa, keserakahan tertawa Fufu Fafa, kemakmuran hanya untuk Fufu Fafa. Nasib rakyat tak lebih dari Fufu Fafa. Mereka berpesta Fufu Fafa, berdansa bernyanyi Fufu Fafa, menutup telinga Fufu Fafa, memotong urat malu Fufu Fafa. Di negeri Fufu Fafa, keserakahan tertawa Fufu Fafa, kemakmuran hanya untuk Fufu Fafa. Nasib rakyat tak lebih dari Fufu Fafa. Fufu Fafa, Fufu Fafa, Fufu Fafa, tak beradab, tak beretika. Fufu Fafa, Fufu Fafa, Fufu Fafa, tak berilmu tuna logika. Fafa,